Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Baik, mari kita belajar bersama firman Tuhan pada pagi hari ini dari Kitab Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai 9. Saya memberikan tema bagi kita yaitu pandanglah salib Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, nanti teks ini saya akan bacakan dalam setiap bagian yang akan kita bahas bersama. Saudara, kitab Bilangan dapat dikatakan sebagai kitab narasi karena memuat berbagai kisah perjalanan bangsa Israel selama di padang gurun menuju Kanaan. Dan perlu kita ketahui bahwa semua kisah yang tercatat dalam kitab Bilangan ini menyatakan bagaimana tuntutan Allah bagi umatnya supaya hidup dalam ketaatan. Dalam teks ini yaitu di Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai 9, kita diperkenalkan dengan struktur teks yang sangat menarik. Mulai dari adanya akar permasalahan yang terjadi, kita bisa lihat di ayat yang keempat. Kemudian ayat 5 sampai 6 ada pemberontakan, ada penghukuman dari Tuhan sebagai konsekuensi atas pemberontakan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Kemudian di ayat 7 sampai 9 ada pertobatan dan pengampunan. Satu persatu mari kita pelajari. Yang pertama adalah faktor permasalahan. Di ayat 4 memperkenalkan kepada pembaca, kepada kita tentang faktor permasalahan yang terjadi kepada bangsa Israel pada saat itu. Ayat 4 begini bunyinya, setelah mereka berangkat dari Gunung Hor berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah perjalanan. Faktor pertama yang menyebabkan bangsa Israel memberontak kepada Allah yaitu karena perintah. Perintah Allah yang mengharuskan mereka untuk mengelilingi daerah Edom. Nah, bangsa Israel terlihat tidak menerima perintah itu dari Allah. Malahan mereka mencurigai Allah, saudara. Mereka mencurigai bahwa Allah sengaja memberi perintah itu untuk mendatangkan penderitaan kepada mereka. Padahal sesungguhnya kalau kita percaya kepada Tuhan, bahwa setiap perintah Tuhan itu selalu mendatangkan kebaikan, bukan penderitaan. Dan dari setiap tantangan yang mereka hadapi, yaitu bangsa Israel, Allah tidak putus-putusnya memelihara dan menolong mereka. Artinya bahwa Allah terus-menerus hadir dan memelihara untuk memenuhi kebutuhan umatnya. Kemudian faktor lainnya yang menyebabkan bangsa Israel memberontak adalah mereka kekurangan air dan makanan hambar yang terus-menerus mereka makan. Menurut mereka, menurut tradisi mereka, air itu adalah kebutuhan utama bagi manusia dan juga bagi hewan peliharaan bangsa Israel. Dan itu juga termasuk kebutuhan utama kita. Juga mereka terbiasa dengan kue bakar atau makanan yang hangat, makanan yang masih panas. Ya, mereka suka dengan kue bakar yang adonannya itu diletakkan di atas batu yang masih panas. Dibandingkan dengan mana dan juga burung puyuh yang diberikan Tuhan, rasanya itu hambar dan tidak menarik perhatian mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, Calvin dalam komentarnya menjelaskan bahwa kesusahan tentang kekurangan air yang beberapa kali terjadi dalam perjalanan bangsa Israel bukan berarti Allah meninggalkan bangsa Israel, melainkan mereka senantiasa mendapatkan air yang cukup selama perjalanan menuju tanah Kanaan. Jadi sebenarnya bangsa Israel ini hanya mengeluhkan perkara kecil yang seharusnya tidak menjadi alasan untuk melakukan apa yang telah Tuhan perintahkan kepada mereka. Jadi di sini saudara sangat jelas bahwa bangsa Israel itu tidak memiliki kepekaan terhadap rencana Tuhan. Bahkan tidak mengenal pribadi Allah itu siapa. Sehingga mereka mencurigai, meragukan Tuhan, dan melawan Tuhan. Mereka hidup dalam keegoisan, saudara. Lebih mementingkan kebutuhan jasmani mereka. Mementingkan keinginan dan kenyamanannya sendiri. Tanpa memperhatikan kesetiaan dan pemeliharaan Allah sepanjang perjalanan mereka di padang gurun. Ini sangat memprihatinkan saudara, padahal ada banyak bukti kasih, ada banyak bukti kesetiaan dan pemeliharaan Tuhan kepada mereka. Contohnya, ketika mereka keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan, itu adalah campur tangan Tuhan yang mengeluarkan mereka dari situ. Kemudian mereka dilindungi dengan tiang awan dan tiang api selama perjalanan di padang gurun.
Dan mereka dipelihara dengan makanan mana dan burung puyuh. Dan masih banyak bukti kasih dan pemeliharaan Tuhan kepada umatnya, termasuk gereja Kristen kebenaran. Ya, tadi sudah diseringkan ya, bahwa tepat hari ini perayaan HUT GKK ke-50. Artinya GKK ini bersyukur akan cinta kasih Tuhan. Ya, bersyukur atas pemeliharaan Tuhan yang senantiasa mengalir sampai saat ini. Meskipun melewati banyak tantangan, banyak rintangan, ada perbedaan pendapat sampai pada perdebatan sengit yang membawa perpecahan. Ya, ada tantangan dalam penginjilan, ada tantangan dalam mempertahankan jemaat, dan ada tantangan dalam bertanggung jawab memupuk rohani jemaat untuk bertumbuh dalam Tuhan. Jika percayalah saudara bahwa jika kita mengandalkan kekuatan sendiri dan tidak taat pada perintah Tuhan, percaya bahwa GKK tidak akan sampai saat ini. Tetapi saya percaya kita, yaitu GKK ini tetap taat pada perintah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian dalam kehidupan sehari-hari mungkin ada banyak faktor yang membuat kita marah, ya, seperti bangsa Israel marah kepada Tuhan. Mereka ada banyak yang membuat kita kecewa, tersinggung, tersakiti, dan tidak memiliki damai sejahtera. Mungkin faktor stres atau tekanan dari keluarga, tekanan dari tempat kerja, tempat pelayanan, atau karena masalah keuangan, masalah ekonomi, konflik dengan pasangan, ya, masalah kesehatan. Itu bisa terjadi dalam hidup kita yang membuat kita kadang kecewa ataupun marah. Itu adalah faktor-faktor permasalahan yang bersifat eksternal atau berasal dari luar. Namun, pernahkah kita menyadari dan mempertanyakan kepada diri kita sendiri, mengapa saya seperti ini? Mengapa saya menjauh dari Tuhan? Mengapa sulit mencari makna hidup? Sulit berinteraksi dengan Tuhan? Sulit mengelola emosi? Suka marah kepada sesama dan kepada Tuhan? Hanya satu jawabannya, yaitu spiritual kita sedang bermasalah. Kita tidak percaya Tuhan, kita meragukan Tuhan. Hitung-hitungan dengan Tuhan dan tidak puas dengan apa yang kita miliki. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama adalah kita perlu belajar mengenal pribadi Allah. Mengenal pribadi Allah yang penuh dengan kasih dan yang senantiasa memelihara umatnya dengan caranya sendiri. Kita boleh mengenal Allah lewat persekutuan pribadi kita dengan Allah. Bagaimana caranya? Kita bisa ambil waktu yang tenang, kita cari tempat yang aman dan nyaman, lalu kita berdoa, ya. Kita berdoa kepada Tuhan, bernyanyi memuji Tuhan, serta membaca firman Tuhan. Kita dengarkan suara Tuhan, dengarkan kehendak Tuhan lewat firman Tuhan, lewat Alkitab yang kita baca. Dan yang kedua, apa yang kita lakukan selain kita mengenal pribadi Allah lewat persekutuan pribadi kita kepada Tuhan, kita perlu percaya dan taat pada perintahnya. Tidak melawan, tidak memberontak, sekalipun banyak tantangan, banyak kesulitan, bahkan sekalipun meninggalkan kenyamanan, tetap taat. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada masa pelayanan saya 3 bulan di Kalimantan, sebelum saya di GKK, itu adalah sebuah tempat persekutuan yang baru dirintis. Digembalakan oleh orang Korea, saudara. Gembala ini memberi perintah kepada saya untuk mencari jiwa. Ya, mencari jiwa baru dengan target 1 bulan itu harus 10 orang. Dan setiap hari harus ada laporan. Mendengar perintah itu ya sedikit mengejutkan saya secara pribadi karena saya orang baru. Belum tahu kebudayaan orang Kalimantan, belum tahu lokasi atau tempat-tempat yang bisa dikunjungi, tetapi sudah ada target yang begitu ditentukan kepada saya. Saudara, dengan doa dan ya tangisan saya taat melakukannya meskipun itu berat karena harus berpikir sendiri, harus lakukan sendiri. Tapi saya percaya bahwa ketika saya taat, Tuhan pasti menyertai. Maka setiap hari saudara saya pergi ke kampus-kampus, ajak ngobrol beberapa mahasiswa, lalu membagikan brosur, ya bahkan mendoakan mereka kalau mereka sedang bergumul.
Dan puji Tuhan selang waktu 3 minggu ada beberapa anak muda yang datang beribadah ke tempat saya pelayanan. Saya katakan berat iya saudara, sulit iya, tidak nyaman iya, tapi tetap taat. Harus pikul salib. Meskipun pada akhirnya nanti Tuhan memiliki rencana yang lain bagi saya, Tuhan mengutus saya di ladang pelayanan yang lain, yaitu di GKK ini sekarang. Satu hal penting yang harus kita pelajari, saudara, bahwa tetap taat meskipun banyak faktor permasalahan atau faktor pergumulan yang terjadi. Ada banyak tantangan dan juga mengganggu kenyamanan kita. Tetap taat melakukan perintahnya. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana respon dan konsekuensi dari permasalahan yang terjadi. Ketika bangsa Israel diperhadapkan dengan kesulitan yang mengganggu kenyamanan mereka, ayat 5 menunjukkan respons mereka, yaitu mereka berkata-kata melawan Tuhan dan mempersalahkan Musa. Akibat sikap melawan itu mereka menerima penghukuman di ayat ke-6. Ayat 5 saya bacakan, lalu mereka berkata-kata melawan Tuhan, melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, lagi-lagi kita diingatkan bahwa upah dosa adalah maut. Setiap dosa yang dilakukan oleh manusia selalu ada hukumannya, selalu ada konsekuensinya. Dan itu membuktikan bahwa Allah itu adil. Allah tidak tinggal diam ketika melihat umat kepunyaannya, apalagi bangsa-bangsa lain yang tidak percaya kepadanya, melakukan dosa. Penghukuman Allah langsung nyata pada saat itu, saudara, bukan besok, bukan tahun depan, tetapi saat itu juga ia memperlihatkan penghukuman di depan mata bangsa Israel dengan menyuruh ular tedung memagut mereka sehingga ada banyak yang mati. Salah satu jurnal mengatakan bahwa sebenarnya perjalanan yang diperintahkan oleh Allah itu dari Sinai ke Kadesi Barnea melalui Teluk Akaba tidak lama, hanya memerlukan 11 hari saja dibanding 40 tahun yang setelah, karena mereka memberontak jadi 40 tahun. Tetapi yang kita ketahui, saudara, bagaimanapun perjalanan yang mereka tempuh, dekat maupun jauh, bangsa Israel tetap memberontak, tetap melawan Tuhan. Bahkan ada yang mengatakan, sejak di padang gurun hingga masuk ke tanah Kanaan, mereka hampir tidak berbuat yang lain kecuali bersungut-sungut, ya, memberontak kepada Tuhan. Dan konsekuensi dari ketidaktaatan bangsa Israel ini adalah harus menghadapi kematian yang sia-sia, dipagut oleh ular-ular tedung. Mereka bahkan tidak mampu untuk melarikan diri atau memberikan penolakan terhadap hukuman yang telah Tuhan berikan. Hukuman Allah harus terlaksana walaupun dalam keadaan yang sulit sekalipun. Kenyataannya bahwa Tuhan tidak mau jika umatnya, jika saya dan juga saudara suka bersungut-sungut dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kapan terakhir coba kita ingat-ingat ke belakang ya. Kapan terakhir kali kita bersungut-sungut di hadapan Tuhan? Tadi pagi, kemarin, minggu lalu, bulan lalu, atau tahun lalu? Terkadang kesibukan-kesibukan kita bisa membuat kita bersungut-sungut. Terkadang kesibukan mengurus anak misalnya, kesibukan mengurus suami ataupun istri yang sakit, kesibukan dalam menyelesaikan tugas di tempat kerja. Mungkin kesibukan dalam pelayanan bisa membawa kita pada sikap yang bersungut-sungut. Kenapa saya melulu yang mengurus anak ini? Kenapa saya terus yang bersihin rumah? Ya, kok saya terus yang menjadi liturgos dan lain sebagainya? Tuhan mengatakan, saudara, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, itu ada di Kolose 3 ayat 23. Dan jika kamu letih lesu, berbeban berat, datanglah kepadaku. Datanglah kepada Tuhan, maka engkau akan diberikan kelegaan. Itu ada di dalam Matius pasal 11 ayat 28.
Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa seandainya bangsa Israel ini taat melakukan perintah Tuhan, meskipun capek mengelilingi tanah Edom, mereka kekurangan minum dan makan, mereka akan tetap bersuka cita. Mereka akan tetap mendapatkan kelegaan. Dan kuncinya adalah taat. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, maukah saudara memiliki sukacita dan damai sejahtera dalam melakukan pekerjaan, dalam melakukan pelayanan, dalam melakukan pengobatan untuk tubuh kita yang sakit? Mari datang kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dan taat melakukan perintahnya dengan segenap hati tanpa bersungut-sungut apapun prosesnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang poin yang ketiga, yaitu solusi. Solusi dari permasalahan yang terjadi. Saudara, tidak ada satupun manusia yang bertahan dengan murka atau hukuman Allah termasuk bangsa Israel. Di ayat ke-7 mengatakan, kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Kemudian ayat 8-9, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang, maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak dapat mengatakan bahwa Allah itu kejam, tidak penuh kasih. Allah menghukum menunjukkan Allah itu adil. Dan pada saat yang sama Allah juga adalah kasih. Artinya Allah tidak sekali-sekali menutup pintu pengampunan jika umatnya kembali kepadanya. Jadi Allah mengasihi dengan memberikan tawaran, jika engkau kembali bersekutu kepada saya, kepadaku, maka engkau akan hidup. Jika engkau percaya kepadaku, engkau akan hidup. Engkau akan memperoleh keselamatan. Maka perlu yang namanya pertobatan. Mengaku dosa dan membuat komitmen untuk meninggalkan hidup yang lama, yang penuh dengan kejahatan dan mengenakan hidup yang baru. Dari ragu-ragu menjadi percaya sepenuhnya. Dari tidak taat menjadi taat sepenuhnya terhadap perintah Tuhan. Tuhan menyediakan sarana terbaik untuk memberikan keselamatan kepada bangsa Israel, yaitu dengan memandang kepada ular tembaga yang dibuat oleh Musa. Lagi-lagi Tuhan menuntut ketaatan dari bangsa Israel supaya mereka mendapatkan keselamatan. Walaupun hal tersebut merupakan suatu hal yang tidak masuk akal bagi mereka, tetapi harus dilakukan karena sudah merupakan perintah dari Allah. Demikian saudara, Tuhan menyediakan sarana yang paling terbaik dan amat terbaik untuk memberikan keselamatan kepada dunia dengan percaya kepada Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Tuhan menuntut setiap manusia untuk percaya kepada anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi ada banyak yang tidak percaya. Maka konsekuensinya yaitu maut ataupun kematian yang kekal. Jadi pelajaran penting bagi kita saudara bahwa keselamatan itu hanya didapat di dalam Yesus Kristus, ya, bukan dari sarana yang dipakai Tuhan. Misalnya ular tembaga atau salib Kristus. Tetapi di sini terdapat suatu catatan penting bahwa ketika bangsa Israel taat mengikuti apa yang telah Tuhan kehendaki kepada mereka, maka mereka akan mendapatkan keselamatan. Demikian, ketika kita taat untuk percaya kepada Yesus Kristus yang sudah berkorban, mati di atas kayu salib, maka kita akan selamat. Tetapi harus disadari, saudara, bahwa manusia itu sungguh tidak mampu menyelamatkan diri sendiri. Karena dipenuhi dengan dosa. Tidak ada yang benar, sekalipun tidak ada. Namun Allah berinisiatif mencari dan memberikan janji penebusan melalui Yesus Kristus. Terbukti bahwa satu-satunya jalan keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Dan hal tersebut dibutuhkan suatu ketaatan yang konsisten dalam iman kepadanya.
Saudara yang dikasihi Tuhan, jika di dalam perjanjian lama Allah mengatakan kepada bangsa Israel, lihatlah ular tembaga itu maka engkau akan hidup. Dalam perjanjian baru Tuhan mengatakan kepada kita, lihatlah Kristus, percayalah kepada Kristus, maka engkau akan hidup. Simbolisme ular tembaga dapat menjadi sebuah contoh untuk melihat kepada Kristus yang telah menjadi sarana keselamatan bagi umatnya, bagi saya dan saudara yang percaya kepada Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan perjalanan kita selama 3 bulan di tahun 2025 ini. Apakah kita sungguh percaya kepada Tuhan, memandang Kristus yang sudah berkorban untuk menyelamatkan kita? Mari kita renungkan perjalanan GKK selama 50 tahun ini. Apakah kita sudah melayani Tuhan dengan sungguh? Sudah mengandalkan Tuhan? Sudah memiliki motivasi yang baik untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Tuhan dalam setiap pelayanan kita? Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya dalam keadaan apapun. Dia selalu berusaha untuk mengingatkan kita supaya kita tidak menjauh daripada Tuhan, tidak terjatuh ke dalam dosa, dan tidak lalai dalam pelayanan, berusaha menolong dan juga memelihara kita. Jadi menjadi orang percaya, saudara, bukan berarti tidak merasakan kesulitan atau penderitaan. Karena bangsa Israel juga harus mengelilingi tanah Moab untuk menuju tanah perjanjian. Artinya seberapa besar pun tantangan yang harus dihadapi dengan penuh iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tugas kita hanyalah taat pada perintahnya. Kita tidak sendiri. Ya, kita tidak sendiri, tetapi Tuhan berjalan bersama kita. Tuhan berjalan bersama keluarga kita, bersama gereja kita. Dia seperti tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari, sehingga tidak ada sedikit pun celah untuk meninggalkan kita, meninggalkan umatnya. Dia tetap setia dan juga memelihara umatnya jika kita taat dan percaya kepadanya. Biarlah hanya nama Tuhan saja yang dipuji dan disembah dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa.